Cenderung lembur paninengan Kibelang depak nyerangke Incu turun murupu Galung gungkung sinang tupe Naga opa puluh rupa Sebarata seba rasa Kanekes kalakai poe Bewara terah kisunda Tekareret tekarampa Langit tinggalan bukuna Ilmu tinang tu tenemu Bak jatuh pernah kasabar Assalamualaikum warahmatullahi Apa yang datang dari mana? Dari Lombok. Dari Lombok udah lama. Jakarta baru balik dari Aceh sama orang dari luar ini. Oh iya, sama Laos. Langit dan tujuh Susu cek hilang damiang Rambutan, rumput, jeruk, rambutan. Rumput, jeruk, rambutan, rumput. Ya maupun sehat. Kalau udah uzur pengen muter nggak bisa muter juga. Bisa menyampaikan? Mangga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kuasa, kesehatan dan keahlian yang sama-sama kita hormati. Suatu baik Bapak dan semua seluruh keluarga besar yang ada di tempat ini maupun di tempat yang lain yang semua terhubung dengan beliau kita semua Kak Ferry, Ferrari, Kang Wawan, Ibu, teman-teman dari Indo, ada Kang Nanan juga yang saya hormati juga. Pertama, perkenalkan kami semua, saya Muhammad Zainul Mahdi dan para sahabat semua dari Indo. Kami datang kemari dengan silaturahmi dan alhamdulillah syukuran bahwa silaturahmi ini dapat terwujud pada pagi hari ini. Ya, kita tahu bahwa salah satu keistimewaan kita di Indonesia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan adalah bahwa kita sebagai anak-anak bangsa yang beragam ini Allah kasih jalan untuk kita bisa bersilaturahim dengan wasilah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan sebab itulah kita yang beda-beda bisa berjumpa dan membangun persahabatan bahkan persaudaraan. Itu yang pertama, yang silaturahmi. Yang kedua, ya niat kami ini ingin meminta pandangan, meminta masukan dan teman-teman ada Kang Wawan, teman-teman dari para pimpinan di Jawa Barat, pimpinan Partai Persatuan Indonesia Perindo, yang memang usianya dibanding banyak partai yang lain masih sangat muda.
baru sekali ikut pemilu 2019. Nah, insya Allah pada tahun 2024 Perindo menjadi satu dari 18 ya partai peserta pemilu. Ya tentu yang namanya pemilu itu kan ikhtiar untuk bisa mendapatkan kepercayaan rakyat. Dan tidak ada yang lebih baik untuk kita dengarkan ya dan untuk kita simak kecuali ya suara dari masyarakat, apalagi tokoh masyarakat seperti Abah Tapa yang di sini. Kira-kira Perindo ini harus bergerak seperti apa, harus bersilaturahim, berkomunikasi dengan masyarakat seperti apa, apalagi di daerah tataran Sunda ini ya, yang memang merupakan provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia. Bahkan penduduk Jawa Barat itu melebihi penduduk negara-negara tetangga kita ya, seperti misalnya Malaysia. Dan kemarin itu ada, kalau kita baca di medsos itu kan ada yang misalnya membanding-bandingkan antara Dato' Anwar Ibrahim dengan Pak Jokowi ya. Terus memuji-muji pemimpin negara sahabat sambil ya istilahnya semacam merendahkan pemimpin dia. Nah, dia lupa bahwa Malaysia itu penduduknya 32 juta, lebih sedikit dibanding provinsi Jawa Barat. Jawa Baratnya 48 kalau nggak salah, udah 40-an. Jadi kalau kita banding-bandingkan ya Perdana Menteri Malaysia seperti Gubernur Jawa Barat gitu, bahkan lebih sedikit kalau dihitung dari jumlah manusianya. Artinya adalah bahwa ia memimpin Indonesia, termasuk memimpin Jawa Barat dan seluruh daerah itu merupakan tugas yang sangat. Nah, kami di Perindo ini sadar betul ya bahwa karena usianya relatif masih muda dan belum berpengalaman lah sebagaimana partai-partai besar yang lain, maka kami harus lebih banyak turun ke masyarakat, berkomunikasi, sambung rasa, mendengar, menyimak. Kadang orang politik itu maunya ngomong saja, tapi nggak mau mendengar. Dia lupa mulut cuma satu, telinga dua. Karena itu kami ingin mendengar ya, mohon doa, mohon dukungan, moral, ya, motivasi gitu, karena partai politik seperti Perindo ini ya tidak ada artinya kalau tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kira-kira seperti itu apa? Di atas semua itu terima kasih atas penerimaan. Apa bahasa Sunda? Terima kasih banyak penerimaan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini yang pertama kami datang mungkin ya DPP, tapi bukan yang terakhir. Amin. Kita akan terus bersilaturahim karena kita sama-sama cinta pada Indonesia. Cara kita mencintai ini kan beragam ya. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih, itu saja pengantar dari saya. Terima kasih saya. Mohon maaf penerimaannya seperti ini, seperti ini. Adanya yang beginilah di kami. Kebetulan bapak anak-anak saya juga aktif di budaya. Kang Ari itu ketua Majelis Adat Sunda. Beliau juga aktif di LNKI jadi saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya Bapak. Bu, kalau bahasa Sunda itu kesalumpakan Kak saung mau bersilaturahmi ke sini. Enggak, ini sudah sangat baik. Alhamdulillah. Kita yang pagi-pagi malah
Hari dibikin wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ujung Sumping, di ujung Sumping itu selamat di tempat sepuh kami. Apa aja? Kopi boleh, teh boleh. Terima kasih banyak. Kami, saya, selamat datang. Rombongan kita dari Jawa Barat, di sini sama Ustaz juga sama-sama ya dia jadi Ustaz sendiri. Jadi alhamdulillah ini tidak ada partai jadi sebelumnya ada beberapa partai yang silaturahmi juga sama misinya bersilaturahmi dan minta masukan khususnya dalam rangka mohon maaf saya Ari Mulya Subagja dalam menghadapi tahun politik ini kami di adat budaya ini juga punya masukan yang tidak pernah didengar oleh siapapun, termasuk terakhir saya tahun 2020 di Lemhanas juga hanya didengar di situ tapi nggak nyampe kemana-mana berkaitan dengan kehidupan berbangsa di mana kami ada melihat ada sesuatu hal kehidupan berbangsa dan negara yang tidak dibuat dengan kontrol dan amanat, baik itu kontrol dan amanat dari para pendiri bangsa negara maupun para leluhur kita semua di Nusantara termasuk para nabi rasul. Salah satunya adalah berkaitan dengan saya belum pernah dengar cerita Nabi Rasul menunjuk salah seorang sahabat dengan suara perbaikan. Saya belum pernah mendengar para leluhur kita di Nusantara menjadi pemimpin dengan suara perbaikan. Memang ini tidak populis kalau dijadikan satu isu, tapi ini kebutuhan bangsa Indonesia. Kebutuhan bangsa Indonesia dalam memiliki yang hari ini semakin terlihat gesekan-gesekan yang mungkin kita tidak sadari bahwa dampak dari proses politik ini menghasilkan gesekan dan perpecahan yang luar biasa. Dan di atas ini di bawah yang apalagi dengan adanya pandemi COVID, hubungan kita manusia dengan manusia tidak semakin menjauh, sudah tidak seperti dulu, sudah tidak seperti saudara, menjadi seolah-olah individual. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang jadi kami sampaikan. Bapak boleh berkeliling baik itu masyarakat adat dan sebagainya sama. Kalau kami juga hasil keliling, kita hanya saya pribadi, saya menyuarakan suara-suara masyarakat yang ada di daerah.
dasarnya manusia itu adalah contoh dan amanat. Keluar dari contoh dan amanat maka akan timbul kecelakaan. Ini yang harus kita lihat. Mungkin tidak bisa frontal dari musuh tapi minimal menjadi buah pemikiran internal Perindo. Oh, ini ada wacana kebutuhan masyarakat yang seperti ini. Jadi kita jangan berpikir nggak mungkin, gitu kan? Dulu juga Pak Harto kuat, kurang gimana? Nggak mungkin jatuh, ternyata jatuh juga. Hari ini pun sama, kita reformasi sudah 23 tahun. Yang tidak disadari oleh bangsa Indonesia, apakah buah dari reformasi itu adalah satu kebaikan atau berbuah kekurangan. Salah satunya berkaitan dengan konstitusi. Di mana konstitusi kita diamankan yang berbagai. Yang sampai hari ini kalau dilihat pengusahanya apa sudah disahkan 2009 saya belum lihat pengesahannya, saya belum lihat gambar negaranya. Sama itu kalah. Ini oh Pak RW. Silakan Pak RW. Mana Pak? Enggak. Berkaitan dengan konstitusi adalah undang-undang dasar ini adalah pijakan hidup bangsa yang sampai hari ini seolah-olah ini berguna. Saya berharap Perindo partai yang baru yang pengalaman khususnya dengan korupsi sampai jangan. Jadi kami berharap partai-partai yang baru itu khususnya sekarang Bapak itu bisa menyuarakan karena perubahan amandemen undang-undang dasar ini adalah dosa besar partai yang lama. Saya salah satu pendiri PDIP di Jawa Barat dan saya menyesal. Kami berharap dulu waktu ketuanya Ade sering bisa komunikasi. Saya berharap Ade bisa menyuarakan kita pindah partai ya kita tidak punya lagi koneksi di dalam. Baru Ustadz ini berkomunikasi bilang di Perindo sekarang gitu. Jadi kami berharap ada kita bisa diskusi berkaitan dengan berbangsa. Dan ini kita harus kembali kepada seluruh amanat. Tidak hanya cukup kembali ke undang-undang dasar, tapi kita harus kembali ke proklamasi. Kita harus kembali ke Pancasila, kembali ke pembukaan undang-undang dasar. Karena ini amanat yang tidak boleh dipisah. Betapa besar makna dari proklamasi tidak hanya sekedar pengumuman bahwa kami bangsa Indonesia merdeka, tapi kita terhadap satu kita bahwa kami bangsa Indonesia memiliki Tuhan sebagai bangsa yang anti penjajah, tidak sulit dijajah, pantang menjajah. Ini bangsa Indonesia. Ini amanat para leluhur kita. Saya yakin di Lombok juga sama, leluhur di Bali sama. Itu bangsa yang berkaitan alumni pembuat kita sudah berbicara kehidupan berbangsa yang dimana hari ini sistem punya orang semua dari mulai sistem pemerintahan Pak punya Sorbonne, sistem agamanya punya Arab, sistem politiknya ke Amerika, sistem hukumnya Eropa kontinental, sistem ekonominya Arab Smith. Bangsa Indonesia punya sistem hidup sendiri. Yuk kita pakai sistem yang sudah kalau ingin terwujud merdeka bersatu dan berdaulat.
Jangan kita jaga. Karena regulasi pun bisa menjajaki. Kira-kira itulah keluhan kami di atas dari hal yang tadi saya sampaikan. Ini akan nanti meluas ke seluruh hal. Tapi ini kunci. Saya mengusulkan di Lemhanas Pak Agus Wijoyo tertulis itu disampaikan kepada Pak Presiden keluarkan dekret. Isinya kembali kepada amanat dari demokrasi, kembali kepada amanat dari Pancasila, kembali kepada pembukaan dasar negara Republik Indonesia. Ini baik itu azimut sebelum kita pecah belah yang lebih besar, tidak menutup kemungkinan apa yang dikatakan Pak Prabowo, Indonesia menjadi beberapa bagian beberapa waktu itu tidak menutup kemungkinan kalau bisa menjadi bangsa lain. Maaf ini bukan menggurui, tapi ini penemuan kami di bawah, lalu berdasarkan literatur yang ada dari para leluhur, dari para pendiri bangsa, kami coba bedah. Ternyata luar biasa yang sampai hari ini tidak pernah dibedah oleh bangsa Indonesia, khususnya para elit politik, partai-partai besar. Malah enak, nikmat membagi kue seolah-olah bahwa negara ini hanya milik partai politik. Negara ini masih punya rakyat, tapi rakyatnya harus segera bayar. Pemilik kok segera bayar. Pemilik mendapat pembagian keuntungan bos. Bukan mungkin kosan gitu kan. Kan kita rakyat. Bapak juga rakyat. Semua ini rakyat Indonesia sebagai pemilik negara. Yang hari ini tidak terasa bahwa kita sebagai pemilik. Yang ada kita punya kewajiban membantu partai politik, membantu pemerintah, ujung-ujungnya yang enak partai politik yang besar, rakyat dan partai-partai kecil persyaratan Baru mulai ya. Disambil di Pak Ferry? Ini satu hal yang memang sebenarnya sangat fundamental. Saya sering menyampaikan ya kata-kata bahwa Indonesia ini negara yang dikaruniakan dengan hal yang tidak dikaruniakan bagi banyak bangsa yang lain. Di antaranya kita punya dua sumur yang saya sering sampaikan, sumur kearifan berbangsa. Satu sumur agama dan satu sumur budaya. Ada negara punya agama tapi nggak ada budaya. Ya, akhirnya perang terus. Ada yang berbudaya tapi juga tidak ada agama. Ya, akhirnya ada kekeringan juga. Ada masalah-masalah. Kita di Indonesia ini syukurnya kita punya agama dan punya budaya. Tugas kita yang merawat dua sumur kearifan. Cara merawatnya sebenarnya sederhana, bukan dengan jargon, tapi dengan menimba. Kan sumur itu uniknya kalau semakin ditimba airnya makin keluar. mungkin bersih. Ya kalau habis digali sumur kan pasti keruh ya, tapi ditimba terus lama-lama. Ya, seperti kata Sayyidina Ali lah, kalau ilmu itu bedanya dengan harta, semakin dibagi semakin banyak. Jadi menurut saya yang disampaikan Kang Ari tadi itu benar. Jadi kita sering bicara menghormati budaya tapi hanya jargon. Atau ya pasang-pasang inilah ya apa namanya kata-kata mutiara. Pakai baju adat. Pakai baju adat. Selesai kalau sudah. Atau di gapura kota taruh ini. Tapi kita tidak masuk ke dalam eksepsi. Yang beliau sampaikan tadi itu menurut saya ya itulah kerisauan dari sebenarnya bukan hanya Kang Ari dan teman-teman ya, dari komunitas adat, dari masyarakat, bahkan di partai politik pun
keresahan tentang sistem politik yang dirasakan terlalu liberal. Ini juga sebenarnya sudah ada dan sudah jadi bahan pembicaraan. Tapi memang yang perlu kita catat adalah ya kita ini kan dulu mengamandemen 4 kali, itu kan karena upaya mengkoreksi lah istilahnya. Jadi pendulumnya terlalu begini, ditarik ini supaya begini gitu. Nah sekarang tadi beliau sampaikan sudah 23 bahkan sudah hampir 25 tahun ya. 2023 ini sudah 1/4 abad reformasi kita. Jadi sudah saatnya lah kita juga pendulum yang tadi ditarik ke tengah. Karena posisi tengah itu yang terbaik ya. Posisi yang moderat, proporsional, menghargai semua. Karena itu yang beliau sampaikan tadi akan menjadi bahan di Perindo untuk kita bangun bangunan argumentasinya dengan sebaik-baiknya. Karena yang tadi beliau sampaikan itu kan kalau kita lihat di lapangan sebenarnya ada 2 bagian. Pertama, pemilu terkait dengan orang, yaitu yang disebut dengan pilpres dan pilkada. Yang satu ini pileg. Nah, kalau yang beliau sampaikan tadi kita harus kembali kepada permusyawaratan ya. Itu dua-duanya harus sinkron. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang pilegnya kan sekarang terbuka. Maka ini juga terbuka dalam arti mulai dari bupati, wali kota, gubernur sampai presiden itu kan one man one vote. Pemilihan langsung oleh siapapun. Harga suara profesor sama dengan harga suara anak kecil yang baru akil balik lah gitu ya. Orang berpendidikan sama dengan tidak berpendidikan sama saja. Padahal dalam sila keempat kan jelas sebenarnya di Pancasila ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, permusyawaratan perwakilan itu yang masih jadi tanda tanya. Nah memang dua-duanya ini harus jalan sinkron. Dan dengan kurang lebihnya masing-masing. Tapi yang beliau sampaikan tadi benar bahwa khususnya terkait dengan pilkada dan pilpres, kita harus mengakui ya, bapak-bapak semua, bahwa sistem pemilihan langsung itu memang banyak dampak. Tinggal bagaimana sekarang kita menyepakati. Kalau dari Partai Persatuan Indonesia kita partai yang sangat terbuka dan melihat bahwa masalah ini masalah bersama dan menyelesaikannya juga tidak boleh ujuk-ujuk misalnya di Mahkamah Konstitusi, tapi harus melalui rembuk lah. Nah, itu yang kami di Perindo itu sekarang sedang terus-menerus menyampaikan tentang perlunya memperbanyak perjumpaan. Perjumpaan antara semua elemen bangsa. Karena ya semua punya kearifan, semua punya nilai, dan hal-hal yang terbaik itu tidak hanya ada di elit Jakarta sana, tapi hal-hal terbaik itu juga ada di seluruh penjuru Indonesia. Itulah yang kami juga sekarang sedang lakukan. Dan Kang Ari dari terima kasih ya, itu mewakili suara dari banyak sekali yang kami juga dengar ya. Karena demikian banyak polarisasi, friksi, putusnya silaturahim, bahkan putusnya hubungan antara suami istri juga kan. Konon ya. Betul. Banyak ini sekarang gara-gara beda cabuk dan capresnya akhirnya nggak saling tegur begitu. Nah ini kan aneh ya bagi kita bangsa Indonesia yang sangat memuliakan silaturahim. Jadi kami terima kasih. Nanti pada saatnya kalau kami memang berencana melakukan kegiatan-kegiatan forum, semacam forum kebangsaan, kita bicara, kami juga kami harapkan Kang Ari dan teman-teman apa juga bisa menjadi narasumber untuk memberi masukan, pandangan, supaya itu kemudian bisa masuk ke lembaga-lembaga resmi kita. Semakin banyak yang menyuarakan kan kebetulan saya melihat
biasa menjadi pemateri di Lemhanas. Alhamdulillah. Kalau di Kesbang, di Polda, di khusus kebangsaan. Bahkan kemarin kita berencana ini ini kan sudah semakin buruk kan. Kita mau bikin sekolah kebangsaan. Ya masalahnya siapa yang mau membiayai? Kita rereongan aja, saya majelis adat aja sepuh dan saya ini udah terseok-seok membiayai adat. Budaya seni luasnya, kita butuh sekolah kebangsaan. Kita nggak butuh sekolah yang lain. Kita bikin sekolah kebangsaan karena bangsa Indonesia hari ini sudah tidak merasa menjadi bangsa dan persyaratan menjadi bangsa sudah kabur. Kita tidak punya perasaan dan nasib yang sama. Kita tidak Nasib beda-beda. Tapi kan persyaratan bangsa. Tidak punya cita-cita yang sama. Geopolitiknya juga mungkin sudah berbeda. Jadi ini bukan bangsa. Kalau bahasa saya di Lemhanas, ini adalah gerombolan Indonesia. Karena tidak masuk persyaratan. Nah, berbicara bangsa ini kan luas. Dan ini harus dari usia dini, Pak. Karena kekuatan satu bangsa di mana warga bangsa ini paham dan mencintai. Dan kebangsaan ini akarnya adat dan budaya yang hari ini dipotong, Pak. Seolah-olah terjadilah bangsa Indonesia dari tahun 28 selesailah di situ. Tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada Batak, tidak ada Bali, Bugis dan lain-lain. Bangsa Indonesia. Saya melihat bahwa Sumpah Pemuda itu jika kita berhadapan dengan bangsa asing, saya bangsa Indonesia, tapi di dalam kita, Salomo, bangsa Sunda, bangsa Jawa, Bali, Batak, ini yang harus diperkuat. Nggak usah presiden teriak-teriak di jati diri, kartu sendiri. Dan kita tidak butuh hanya ditampilkan baju adat di setiap 17 Agustus. Tapi tadi bagaimana implementasi kehidupan berbangsa bernegara itu berbasis adat budaya betul-betul dipakai. Budaya ini kan tantangan, bukan seni. Yang hari ini kebanyakan ditanya budaya, berbicara persepsi seni. Karena itu yang paling gampang. Tinggal jahit baju. Jadi, ini yang harus diperkenalkan ke generasi pasca reformasi 25 tahun hilang kita, Pak. Ini yang harus kita bangun kembali. Sistem-sistem pendidikan itu juga harus. Makanya kalau dekret ini keluar 34 isi, ini back to azim, kembali kepada kesepakatan nasional tahun 45. Bukan kesepakatan nasional Kofi Kemas, mohon maaf, Pancasila jadi pilar, saya nggak setuju. Pancasila belum berubah menjadi pilar, masih fondasi. Pancasila masih sebagai falsafah kehidupan berbangsa. Pancasila masih segala sumber hukum. Yang hari ini Pancasila regulasinya udah di luar dari salah satunya sistem politik. Jadi kalau saya katakan sebagian besar bangsa Indonesia berkhianat terhadap Pancasila. Kita ketuhanan yang Maha Esa berkhianati dengan agama mayoritas. Saya juga muslim, tapi kalau kayak begini kebangetan. Orang mau ibadah di gereja susah, dibubarin, bikin izin susah, yang penghaya nggak dapat apa-apa, mau sekolah susah, bikin akte susah, bikin surat nikah susah. Nah, ini negara apa? Nggak adil, Pak. Sila kedua kita hianati dengan hak asasi manusia. Kemanusiaan itu nilai yang sangat luar biasa. Tidak hanya berbicara manusia, Pak, maaf ya. Pangkatnya tinggi, yang pakainya banyak, pakai kain dihanap, yang di bawah, makan dia susah.
Inilah pentingnya bahasa kebangsaan. Memang tidak populer dan akan dicibir mungkin oleh partai-partai besar khususnya ya yang sudah menanamkan kejahatannya. Jadi tapi harus ada ngomong. Saya berharap partai-partai yang baru, anggaplah yang belum besar, yang bisa menyuarakan. Kita bisa bersama-sama. Ada beberapa partai itu saya yang baru besok saya bicara di hadapan mereka sama masalah kebangsaan. Saya nggak mau jadi DPR, nggak mau jadi bupati, udah lewat masa saya. Tapi saya ingin bangsa ini on the track. Anggaplah reformasi 25 tahun, lalu perjalanan orde baru, orde lama, anggap trial and error. Yuk, ayo know balik dewi kita. Ini kita coba jalan. Apa ada kepentingan pribadi kelompok? Ini kepentingan bangsa. Kalau kita mau jadi bangsa ya, ini bersesuai. Segala ada, kita apa itu. Kayak Bandung Pak, mau taman apa sih Bapak di Bandung? Mas banyak. Kabupaten Bandung, Tawaringin segala macam. Kalau kita mau cari materi, tapi kan harus ada konsep. Tidak sekedar hanya menggali kasih satu izin buat satu perusahaan, gali kaya sendiri. Ini harus bentuk bangsa. Sistem ekonomi, sistem hukum. Jadi sampai hari ini 77 tahun kita belum melihat keberhasilan sistem hukum, keberhasilan sistem kesehatan. Karena buinya masih penuh Pak. Kalau berhasil buinya kosong. Diskusi ini sudah lama. Dari semua permasalahan sampai di akhirnya bulan kemarin, Mbak Tapa sebagai inisiator kita bikin acara di konsensus adat bahwa legitimasi kita sebagai bangsa itu dari sana. Nanti di situ kita akan melihat sistem apa yang masih kita miliki dan sistem kehidupan apa yang dipaksakan dari luar. Karena memang sejarah perjalanan bangsa ini jauh-jauh. Inilah sebelum tidak terlepas politik moral berubah tata nilai budaya berubah tata nilai negara. Politik moral yang berubah keharmonisan agama dan budaya yang merubah nilai esensinya agama dan budaya. Politik kekerasan juga sama. Soalnya dulu mereka punya mobil, Pak, punya kendaraan. Lu kan pakai kendaraan di politik, Pak. Kalau kita mah nggak punya kendaraan politik, nah susah. Dan kalau kita bercerita persoalan kegalauan kami, orang tua yang ada di pelosok-pelosok di Jawa Barat itu punya sebuah kegalauan. Ada kegalauan sehingga saya menginisiator kemarin mengumpulkan sepuh-sepuh yang ada di Jawa Barat untuk kita berdiskusi, kita bersilaturahmi, berumbu, sehingga menghasilkan kemarin kalau tidak salah di tanggal 28 Oktober waktu Tumpah Pemuda, kami mencoba silaturahmi berkomunikasi dengan partai-partai di Jawa Barat dan menghasilkan 10 konsensus adat, termasuk kalau tidak salah Perindo hadir ya. Oh ya, hadir ada. Ketua partai se-Jawa Barat. Semua partai se-Jawa Barat, kami dari tokoh-tokoh, bukan tokoh kami, tapi sepuh-sepuh adat yang ada di Jawa Barat dari ujung timur ke ujung barat itu kami berumbu dan kami mencoba untuk bersilaturahmi dengan semua elemen partai yang ada di Jawa Barat. Yang alhamdulillah dijembatani oleh KPU kita bisa berkomunikasi menghasilkan 10 kesepakatan. Ayahnya Kang Dery
Tapi mungkin Ya. yang ikut Tangan. ikut Perindo salah satu yang mendatangani dari konsensus itu. Pemilu di Jawa Barat harus beradab dan berbudaya. Itu salah satu yang isi daripada konsensus. Jadi di Jawa Barat harus kondusif segala macam. Itu salah satu dari butir-butir 10 yang ada di dalam konsensus. Jadi semua kegalauan dituangkan itu supaya kita antara partai-partai apapun dengan sepuh-sepuh di Jawa Barat itu bisa sinergis. Karena sampai hari ini orang tua di pelosok-pelosok sana di kabuyutan itu tidak pernah terakomodir oleh pemerintah, sehingga mereka enggan untuk mencoblos untuk melakukan ikut serta dari pemilihan, walaupun secara undang-undang mereka punya hak untuk memilih. Tapi kan kejadiannya ya tadi pada akhirnya mereka enggan untuk memilih, sehingga mungkin dari 100% 30% suara tidak ada di Jawa Barat. Itu 30% dari orang-orang adat. Saya kemarin mencoba untuk kita bersama-sama berpikir untuk minimal kita berkepentingan di Jawa Barat ini. Minimal Jawa Barat. Ya akhirnya kita coba laksanakan di bulan Oktober kemarin di Hari Sumpah Pemuda. Kita mencoba menggelar itu yang nantinya di setiap daerah di Jawa Barat, kota kabupaten itu akan terbentuk kelompok-kelompok orang tua yang memahami daerahnya. Karena banyak yang dari orang-orang partai, contoh kecil saja, isi daripada parlemen yang ada di Jawa Barat, itu orang Jawa Barat yang paham dengan Jawa Baratnya cuma beberapa persen dibanding orang-orang yang tidak paham dengan Jawa Barat. Ini Jawa Barat mau dibawa kemana? Harus khusus sama Abah yang nggak paham itu. Bikin berapa sesi biar dia ngerti dulu. Itu produk demokrasi liberal ya. Kadang-kadang representasi tidak mewakili nilai-nilai kearifan yang ada. Jadi untuk nambahin ya Pak ya, Silakan. jadi sekedar tambahan saja terkait tadi antara agama dan budaya. Saya ingin sampaikan bahwa Tuan Guru ini anggota Komite Eksekutif Muslim Elders Majelis Sukama. Jadi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dunia. Beliau terakhir kemarin November tentu. November ketemu di Bahrain, itu ada pertemuan Bahrain yang hadir dari Indonesia Tuan Guru. Yang hadir itu Paus Fransiskus. Kemudian Kristen Ortodok, Protestan, kemudian dari kebatinan juga hadir dari tokoh-tokoh dunia dalam rangka hari perdamaian dan lain sebagainya. Jadi kalau yang lain bicara para tokoh politik baru bicara teori, beliau langsung duduk dengan tokoh-tokoh dunia untuk merumuskan perdamaian dunia tadi. Terakhir yang kemarin di Bahrain, Piagam Bahrain. Satu, kedua terkait tadi ada yang akan sampaikan berkaitan dengan marginalisasi 3 kelompok ya, buruh, tani dan UKM ya. Memang faktanya begitu. Tapi sekedar ini waktu beliau jadi gubernur mungkin baru mereka mengkonsumsi katakanlah produk digital dan mendewa-dewakan materi yang luar biasa. Ini tidak akan banyak manfaatnya juga. Gitu. Kita hanya menjadi kaya di ruang diskusi. Ya. Tapi anak-anak kita yang hari ini generasi zilenial, milenial itu kan akan megang Indonesia nanti Abah. Jadi saya lagi mikir ini apa yang bisa dilakukan Perindo gitu untuk bisa menurunkan bahasa-bahasa ini ke anak-anak muda kita. Yang mereka bangga punya budaya dan kebanggaan itu wujud dalam cara hidup mereka gitu. Bukan cara bangga di medsos gitu ya.
foto-foto Instagram apa gitu, tapi cara mereka berpikir, cara mereka bersilaturahmi, bertindak, dan mereka mengkonsumsi katakanlah produk digital dan mendewa-dewakan materi yang luar biasa. Ini tidak akan banyak manfaatnya juga gitu. Kita hanya menjadi kaya di ruang diskusi ya. Tapi anak-anak kita yang hari ini generasi zilenial, milenial itu kan akan megang Indonesia nanti abah. Iya. Jadi saya lagi mikir ini apa yang bisa dilakukan Perindo gitu untuk bisa menurunkan bahasa-bahasa ini ke anak-anak muda kita yang mereka bangga punya budaya dan kebanggaan itu muncul dalam cara hidup mereka gitu, bukan cara bangga di medsos gitu ya, foto-foto Instagram apa gitu, tapi cara mereka berpikir, cara mereka bersilaturahmi, bertindak. Saya kira ini patokan atau satu kalau berbicara ideologi ini kan tidak bisa bottom up, harus top down. Kalau kamu dipaksa, ini ideologi. Nah yang hilang itu Lemhanas pun mencari bentuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila, saya bingung. Jadi galau juga. Saya bilang bubar aja kalau begitu Lemhanas, tidak usah ada Lemhanas. Saya telepon, saya bilang tim saya malu masih mencari bentuk. Harusnya Lemhanas yang memberikan, ini loh bentuknya. Tidak suka Pancasila, keluar. Jangan jadi warga bangsa, jadi warga negara. Digugat di PT UN. Oh iya. Sistem pengadilan itu kacau. Makanya kalau kembali ke titik nol, maka semua ini akan nol, termasuk MK segala macam hilang. DPD hilang, Hapura, mau tempel. Semua kembali ke utuh dulu MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ini adalah tempat ruang pemilik negara bermusyawarah, menentukan arah kebijakan bangsa. Mau kemana nih? 5 tahun, 10, 50, 100 tahun yang akan. Kamu presiden laksanakan ini 5 tahun tugasnya ini. DPR laksanakan, bantu ini programnya, uangnya dan lain sebagainya. Yang memerintahkan kan pemiliknya. Sekarang pemilik negara siapa? Perindo aja nggak jadi pemilik, yang punya pemiliknya partai yang besar. Kok diam aja Perindo? Sama pemilik. Tapi kalau Perindo tidak melaksanakan itu, mohon maaf, kami anggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena sekarang sudah tahu, Tuan Guru sudah tahu, yang lain sudah tahu, sudah paham, tidak melaksanakan khianat. Dan saya tidak mau. Maka saya dari 2008 saya tidak nyoblos. Yang saya coblos anggota DPR udah banyak yang kenal, saya calon anggota DPR saya coblos semua. Partai semua saya coblos biar ambil. Kalau saya coblos satu, saya ya tidak melaksanakan amanat. Terus ada politik di kita. Jadi Itu di Maju Jawa Barat, pengusaha kami diganti. Begitu PKB menang di kabupaten, KB jadi PKB. Kita ngurus kemasyahin negara atau ngurus partai? Kan di strukturnya dia sudah jadi bupati, sudah jadi wali kota, sudah ada etika. Integritasnya mana ya Pak? jadi partai. Nah, jadi politik balas dendam gitu. Dalam Al-Quran itu innal insan layak tubuh. Jadi cenderung begitu ada otoritas sedikit melampaui batas. Itulah yang nggak dikendalikan. Lalu melampaui batas. Itu beradaptasi sistem ini. Yang tadi menjadi alasan sekarang banyak. Jadi kalau itu ada 18. Karena hidup matinya kader tergantung ketua partai. Ini banyak. Musrik. Ya iya. Ngomongin wae aja iya. Ini realitas. Nasib Akang jadi calon akan ngelawan ketua partai. Jadi enggak baik. Ngelamun gitu. Saya jadi makan
Di Jawa Barat ada sebuah organisasi yang kita para mahasiswa ini dididik, ya, dijadikan kader-kader dan kebetulan misalnya masuk salah satu agenda Tuan Guru dari silaturahmi cuman dengan agenda yang sama jadi tidak ada ya. Kemana itu? Itu dengan kayak namanya Alam Jawa. Alam Jawa itu aliansi mahasiswa Jawa Barat. Kebetulan Bina Kita kan sering kemari kok. ya, Kalau nggak bisa sekarang nanti bisa terus akan sering. di mana anak-anak muda ini dididik untuk siap tempur mempertahankan NKRI ya. Ada yang terjun di pertanian, ada yang terjun di agraria, yang lain semua kita ikutan. Jadi nanti berujung namanya bukan Anja tapi alam. Aliansi Mahasiswa Indonesia yang strukturnya buat itu saja mas. Tadi di luar milenial Kami kaum adat dan budaya ini karena ke elit susah masuk. Yang bahasa Sunda alit yang kecil bawah. Kita bina 10-20 orang mahasiswa. tapi dari yang kecil jadi yang besar. Mudah-mudahan Terima kasih. Jadi Abah Clinton di Tuan Guru dari DPR jadi kayaknya standar mata jangan dari ke sini boleh diajarkan mana kita masuk ke mana. Boleh kalau pendidikan mana boleh mau coba mana boleh. Awas ya. jadi Nah, karena mana juga kan salah satu senang rasul ya. Samping berbeda. beritanya mendadak Tuan Guru mau hadir, waduh dikasih biasanya kami kasih cendera mata hujan kami tidak memberikan asal gitu. Kami tidak akan guru ya ya untuk Tuan Guru ini berbeda gitu. Hujan saya ini tidak bisa dipakai oleh yang lain. Ini khusus. Jadi mudah-mudahan nanti Tuan Guru ke sini cendera mata hanya kasih sayang Sudah lebih dari cenderamata. nggak apa-apa ini untuk Tuan Guru Kita silaturahmi. tidak lupa bahwa di Jawa Barat aya nu nyaah. Kami berharap pimpinan ini di negara ini ya seperti Tuan Guru yang paham, mengerti, paham, mau mendengar dan mau melaksanakan. Dan itu yang kita tunggu. Kapan Tuan Guru melaksanakan? Tiup riwitnya kami serentak warga adat dan suku budaya akan berbangsa demi perbaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Terakhir terima kasih kepada Abah, kepada Akang dan semua. Ya saya kalau boleh berpesan kepada bapak-bapak di sini, siapapun yang datang dari manapun gitu. Karena kalau silaturahim di bangsa kita ini memang masih ada, tapi rata-rata silaturahim yang satu warna saja. Jadi kelompok agama ya silaturahimnya hanya mau sama kelompoknya saja. Bahkan dalam satu agama pun kalau alirannya beda sudah sering curiga. Ucap salam pun nggak sama. Kalau misalnya model-model bajunya sama, waalaikumsalam. Udah bajunya beda, salah. Apalagi yang celananya ngatung. Jadi lama-lama Kang kita ini memang akhirnya kalau kita tidak hati-hati kita merasa sudah mewarisi nilai-nilai dari para leluhur, tapi dalam makna yang jauh kita sempitkan dari yang sebenarnya. Karena itu saya berharap kepada semua di sini ya, tokoh-tokoh kami, orang tua kami, untuk tempat ini tempat yang selalu terbuka. Alhamdulillah. Kita sebagai anak-anak bangsa ya diskusi saling berisi supaya jangan kayak silaturahimnya kata dalam tempurung. Kalau dalam tempurung itu kan dia selalu merasa suaranya besar, padahal itu suara dia yang kembali gitu kan. Karena kan resonansinya dia pikir itu suara hebat besar, padahal dia sendiri yang ngomong dan dia hanya dia yang mendengar gitu. Dan bukan suara siapa. Jadi kami terima kasih sekali lagi. Hatur nuhun, terima kasih banyak dan semoga orang tua
orang tua kami, bapak-bapak kami di sini dalam kesehatan. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya ingin sampaikan, kami di Perindo itu juga sangat menghargai dignity. Dignity itu adalah kehormatan. Jadi tidak boleh ada siapapun anak bangsa yang menganggap dia lebih terhormat dari yang lain. Semua punya dignity. Setiap budaya, setiap kepercayaan, setiap adat itu punya dignity. Karena itu berisikan nilai-nilai yang mulia. Jadi kami sangat menghormati itu. Bagi Perindo itu salah satu fundamentalnya adalah menghormati agama dan budaya. Jadi kami paling tidak suka pada hal-hal yang di situ ada mendiskreditkan, mendiskriminasikan. Kita semua punya dignity dan kita hargai bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Insyaallah kita akan berjumpa. Mohon maaf mengganggu. Mohon maaf kalau tidak tuan tamu tapi kok ngomong agak panjang juga, saya mohon maaf. Silakan belakang di sambil saja. Wawan diingat-ingat ya pesan-pesan beliau teman-teman di Jawa Barat ya. Harus hari ya. Iya, siap. harus banyak diskusi lah minimal gitu ya, kita banyak silaturahmi. Jadi Ustaz bilang kedua mata kami tidak bisa mempersiapkan yang tergabung. Sudah ini Ini selalu apa adanya, siapapun sama saja di sini, kita ngobrol sama-sama. Esensinya bagi saya itu alhamdulillah dengan adanya silaturahmi. Dan apa yang dikatakan Tuan Guru tadi, siapapun saya terima ke sini. Saya siap bersilaturahmi dengan makhluk Tuhan apapun. Abah juga harus datang ke pesantren-pesantren. Insya Allah saya sering di Sirna Rasa dengan Abah. Ya, di Aceh kalau saya lihat ada yang kirim ke saya foto Tuan Guru. Di sini pun ada sebuah kumpulan disebut karena saya membina tadi anak milenial itu disebut ada kumpulan bukan organisasi panahan, tapi bagi orang Sunda mana itu hati, mana itu hati. Jadi kami di sini anak-anak itu belajar bagaimana silat dan ngaji. Tiga ini syarat masuk di organisasi yang ada di sini yang kebetulan payung hukumnya yayasan. Jadi tadi kalau berbicara mana tidak ada mana yang terbaik, hanya sebuah kalimat yang sering kami gunakan di sini anak-anak bahasanya props. Suara anak panah kena ke sasaran. Kami di sini belajar terus terhadap ini Gondewa ini buat orang Sunda itu namanya Gondewa. Gondewa itu hanya sebagai alat belajar kita fokus. Jadi anak-anak milenial di sini karena takut di dalam anak-anak muda di dalam berbudaya itu belajar apa yang kita ini. Jadi banyak kumpul di sini yang kebetulan sebetulnya tempatnya jauh di kabupaten. Tempat latihan kita karena kita bukan komunitas panahan, kita memanah itu tidak di arena terbuka, kita di hutan-hutan. Nah ini hanya sekedar kenang-kenangan saja buat Tuan Guru dari karena ini ada gambar saya sehari-hari kemanapun saya begitu Tuan Guru, termasuk ke pesantren tadi. Awalnya bikin gegernya Sirna Rasa, datang orang yang seperti itu, sampai wudhu pun saya dipototin terus kiai. Tapi setelah yang punya pesantren ketemu, beliau mengatakan subhanallah ini yang baru kiai itu. Alhamdulillah. Tuan Guru mohon maaf. Yang boleh kita buka aja? Boleh.
Nggak bagus. Tidak bagus. Karena cuma ada yang Gambarnya apa? anak-anak. Oh, itu. Dan dewa fokus kepada la ilaha illallah. Waktu bunyi, Waktu bunyi, waktu bunyi. artinya ada sesuatu di hati pada saat kita itu tok. Tidak tok kayak gitu. Insya Allah kita terus silaturahim. Amin. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf. Ya, Kita yang berterima kasih. karena Ustaz semalam Selamat. iya. Enggak kasih anak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bersama teman-teman ya dari DPP dan juga DPW Perindo Jawa Barat. Kami silaturahim ke Abah Tapa, Kang Ari dan teman-teman yang ada di Padepokan di sini sebagai bagian dari ikhtiar Perindo untuk bisa mendengar, menyimak aspirasi dari seluruh masyarakat. Dan kita tahu bahwa Padepokan di sini, Abah, Ari dan semua sahabat-sahabat di sini adalah tokoh-tokoh yang sangat concern, sangat peduli bagaimana Indonesia kita generasi sekarang ini bisa meneruskan amanah ya, dari para founding fathers, para pendiri bangsa. Jadi yang kita warisi bukan hanya yang tertulis tapi juga nilai-nilai yang ada. Tadi kami menyimak bagaimana concern, ya, harapan, ya, bahkan juga kegalauan tentang bagaimana sistem politik kita dipandang sangat liberal, sehingga memang ada produk-produk demokrasi yang lahir, tetapi kemudian nilai-nilai yang kita warisi dari para pendiri bangsa itu justru tersingkirkan. Nilai persaudaraannya hilang, berganti dengan kompetisi yang menghalalkan segala cara. Kemudian semua juga berujung pada materialisme, ya. Semua diukur dengan materi, hilangnya keadaban publik, ya. Orang ramai-ramai bicara tapi dengan nada kebencian, ya. Tidak ada lagi kasih sayang. Nah, itu hal-hal yang kami serap dari beliau di sini, dan kami sangat bersyukur ya, karena bagi Perindo juga memang wacana-wacana politik yang kadang-kadang diwarnai oleh hate speech, ya. Ujaran kebencian itu harusnya sudah diganti dengan love speech gitu. Ya, ujaran-ujaran kasih sayang lah sesama anak bangsa. Karena hakikatnya kan kita saling mengisi dan saling melengkapi. Jadi kami terima kasih. Ya, ada hal-hal yang fundamental tadi kami simak dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dapat kami laksanakan ya di Partai Persatuan Indonesia. Sekali lagi kami terima kasih kepada beliau. Silakan Abang tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai tuan rumah di sini dengan subhanallah dengan kedatangannya Tuan Guru ke sini sangat-sangat bahagia dan terima kasih atas segala kunjungan bersilaturahmi terhadap kami di sini, sehingga apapun yang ada menjadi unek-unek dari kami bisa tersampaikan lewat beliau di sini. Jadi apapun yang menjadi keinginan, apapun yang menjadi pemikiran, semuanya hari ini, pagi hari ini kami sampaikan terhadap Tuan Guru Bajang, segala apapun yang tadi kami sampaikan. Jadi saya pun secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kunjungannya para tokoh, para pengurus dari Perindo Pusat maupun Provinsi Jawa Barat. Dan ada sesuatu yang sangat luar biasa buat saya pribadi yang disampaikan
Tuan Guru Bajang barusan, kalau ada yang bersilaturahmi siapapun terima. Subhanallah. Artinya kami betul-betul tidak hanya menerima Perindo datang ke sini, siapapun saudara-saudara saya dari berbagai elemen apapun silakan. Jadi amanat yang sangat menyentuh hati dari Tuan Guru Bajang. Silakan. Sangat luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari waktu bisa. Jadi kita siap. Ya. Banyak cukup dulu. siap. Ya, kebetulan juga ya Pak. Ya, kebetulan juga ya Pak. Langit dan tujuh tampil, sesuci hilang dan